kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas. Saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan ya, Ko Hema. Oke, thank you Norlela. Selamat malam teman-teman semua. Kita doakan ya, termasuk Sis Norella supaya segera fit kembali. Karena Thank you. iya, thank you. Dalam kondisi seperti ini masih bisa mensupport kami semua yang ada di sini. Semoga dengan segala kebajikannya bisa pulih kembali, segera sehat bugar kembali. Sadu, sadu, sadu. Iya. Oke, teman-teman, demikian juga semoga dengan Anda yang sehat, bersyukur sekali, dan yang mungkin saat ini dalam kondisi yang kurang sehat juga, mungkin juga karena cuaca ya, pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan, biasanya eh, tantangan kita, gitu ya, daya tahan tubuh kita ini diuji. Jadi jikalau ada teman-teman yang kondisi kesehatannya itu kurang bagus, semoga dengan kebajikan yang kita tanamkan semuanya di malam hari ini membawa manfaat buat diri kita semua, diri Anda dan semua orang. Anda pun segera pulih kembali, sehat kembali. Oke, seperti yang sudah di-sharekan tadi terlebih dahulu oleh eh, Sis Norelai tadi tentang topik malam hari ini, ya mind detox. Kalau kita biasanya tuh lebih familiar dengan body detox atau apa, hmm, kita mendetox usus kita gitu ya. Tetapi yang kali ini atau malam hari ini kita mendetox batin kita. Nah, mengapa batin kita ini perlu di detox atau memang perlukah batin kita ini di detox gitu kan? Ya, justru bahkan di akhir-akhir ini gitu kan kita seringkali menjumpai mungkin orang dekat kita atau bahkan diri kita sendiri tanpa kita sadari kita ini sedang menghadapi satu tantangan yang lagi ngetren, istilahnya adalah mental health kan. Dalam kondisi mental kita dengan carut marutnya kehidupan, pergerakan yang sangat begitu cepat, perubahan yang tidak menentu dan sebagainya. Jikalau kita tidak terbiasa untuk sadar, maka kita akan mudah sekali terbawa oleh pikiran, perasaan, persepsi kita, kan? Sehingga tadinya itu kita tidak berpikir hal negatif karena satu hal persepsi yang kita miliki, kita jadi berpikir negatif. Dan problemnya ketika pikiran negatif itu datang, kita nggak sadar dan kita terhanyut. Nah, itu problemnya. Ketika terhanyut, apalagi sampai kita itu kemudian mencengkramnya. Ini juga problem ketika kita mencengkramnya. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan bagaimana kita membersihkan pola pikir yang menghambat. Ya. Mind detox, membersihkan pola pikir yang menghambat. Sebelum kita masuk ke topik yang utamanya, saya mengundang teman-teman, saya akan membantu teman-teman untuk membuka dengan latihan meditasi pembukanya. Untuk itu, saya undang untuk menjaga postur meditasinya. Oke, kita izinkan diri kita untuk mengistirahatkan batin kita sejenak, melatih diri kita untuk terkoneksi dengan kesadaran, kualitas baik, kualitas sejati diri kita. Kita letakkan segala aktivitas
mengizinkan diri kita untuk terhubung dengan kesadaran diri kita. Jaga postur meditasinya, tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Bagi Anda yang ingin menutup mata atau memejamkan mata karena tidak terbiasa atau belum terbiasa dengan mata terbuka, silakan matanya dipejamkan pelan-pelan dan lembut. Rilekskan otot-otot tubuh kita dari kepala hingga kaki. Jika bisa rileks, oke. Namun jika tidak bisa rileks, juga oke. Izinkan saja kalau otot tubuh tidak bisa rileks. Maka otomatis otot tubuh kita sudah rileks. Hanya dengan mengizinkan saja. Sekarang rasakan berat tubuh kita atau gravitasi tubuh kita. Seakan-akan tubuh kita seperti lap kain yang basah, berat, oke, sekarang rasakan tubuh kita yang sedang ada di sini, di tempat ini, di saat ini, kini, tidak di masa lalu, tidak di kemarin, tidak di 1 jam yang lalu, bahkan sedetik yang lalu. Tapi di sini, di saat ini. Kita cukup merasakan keberadaannya, menyadari tubuh kita.
Di saat kita menyadari tubuh kita atau merasakan tubuh kita, mungkin kita kedatangan tamu, pikiran hadir, muncul, kita terima saja, kita izinkan saja, kita tidak menolaknya, tapi bersamaan itu kita juga tidak terhanyut. Izinkan pikiran itu datang dan pergi tanpa kita menolak ataupun mencengkeramnya. Oke, sekarang kita bawa kesadaran kita untuk menyadari sensasi yang ada di tubuh kita. Kita akan lakukan scanning, men-scanning sensasi yang ada ataupun sensasi yang tidak ada di tubuh kita. Kita mulai dari dahi, kita hanya menyadari, tidak perlu mencari atau bahkan menciptakan sensasi. Ada oke, tidak ada pun oke. Bergeser ke atas, ke kepala bagian atas atau ubun-ubun. Ke belakang, kepala bagian belakang, kembali ke wajah, di area mata, telinga, bibir, turun ke leher, pundak,
lengan, dan tangan kembali ke dada, turun ke perut, kembali ke punggung bagian atas, punggung bagian bawah, area bokong yang menekan matras atau kursi, area kaki yang disilangkan atau yang menjejak telapak kakinya. Oke, kita lepaskan perhatian kita pada sensasi di tubuh kita. Kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang terbuka, hanya beristirahat saja. Beristirahat tanpa bermeditasi, tapi tidak terhanyut. Buat teman-teman yang matanya dipejamkan, bisa dibuka pelan-pelan, melihat ke depan, melihat apa adanya. Tidak fokus pada satu objek tertentu, tapi hanya melihat saja. Sekarang sadari keberadaan kita di sebuah ruangan. Oke, kita kembali lagi. Meditasi selesai. Ya, itulah teman-teman meditasi pembuka kita ya. Ya, kita sekarang masuk ke topiknya ya. Hmm, Oke, ini baru-baru ini lagi-lagi kita dikejutkan oleh kejadian yang cukup cukup ini ya, cukup menghentak, cukup memprihatinkan, ya kan? Kejadian yang mana ada anak remaja 14 tahun eh, menghabisi nyawa ayah dan neneknya, bahkan hampir sedikit, hampir aja eh, nyawa ibunya pun
menjadi korban. Dan dari aspek topik pada malam hari ini, kalau saya membaca berita online gitu ya, baik itu yang ada di mana ya? Seingat saya tuh di detik.com atau di Kompas begitu. Salah satu yang mendorong perbuatan remaja ini itu adalah bisikan, ya kan? Bisikan yang konon katanya itu yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Mengerikan ya. Ya, satu sisi kita sayangkan kan. Ya, satu sisi juga berempati. Gimana lagi ya? Pastinya setiap orang itu kan ingin bahagia dan terbebas dari penderitaan, gitu ya. Bahkan termasuk si anak remaja ini. Tapi kalau memang dia ingin bahagia dan terbebas dari penderitaan, terus mengapa dianya melakukan hal ini? Oke, kalau menurut teman-teman, kira-kira kenapa ya? Kayaknya kan kontradiktif ya, bahwa katanya setiap makhluk, apalagi manusia, ingin hidup bahagia atau ingin bahagia dan terbebas dari penderitaan. Tapi mengapa ia harus melakukan seperti ini? Kan kayaknya bertentangan kan? Kalau seperti ini kan mana bisa dikatakan ingin bahagia atau ingin terbebas dari penderitaan. Oke, jadi kita buka dengan diskusi kecil. Yuk, silakan teman-teman ini ya, menuliskan opininya ya di kolom chat. Oh, ini sudah mulai masuk ini. Bisa dibantu sama Sis Norlela jika lo memungkinkan. Bisa. Ada Itu apa? teman-teman boleh tulis atau boleh langsung angkat tangan untuk buka mic-nya ya. Mic-nya udah kita buka ya. Iya. Jadi ini ada dari Pak Sony. Katanya mungkin karena tertekan oleh lingkungan keluarga. Hmm. Kemudian dari Pak ini Bintang ya, Mbak Bintang atau Pak Bintang. Katanya mungkin ada masalah dengan kesehatan mental Pak, psikofrenia. Oke, ya. Ya, kemudian dari Samsung SM, Hmm. emosional yang terorganisir dengan baik, Hmm. katanya. Jadi dari Iya. tiga peserta kita udah ngomong. Kemudian dari Mbak Siani ya, tidak Hmm. ada kesadaran waktu melakukan. Melakukannya ya. Waktu melakukannya itu tidak ada kesadaran, mungkin maksudnya begitu ya. Ah, Kemudian dari MG Den, katanya tuntutan orang tua yang tinggi terhadap anak. Oh, iya. ya, bisa jadi ya mempengaruhi mental anak ya kalau terlalu tinggi tuntutan orang tua ya. Ingin anaknya yang terbaik, Hmm. dipres sekolah atau gimana gitu ya. Mungkin bisa. Hmm. Iya. Ya. eh, Terima kasih. Apa namanya, pandangan atau pendapat ya, pendapat dari teman. Mm-mm. Kira-kira apa yang melatar belakangi, terlepas dari terlepas dari pengakuan pengakuan si remaja ini ya. Kalau yang saya baca memang eh, yang diutarakan adalah adanya mendengar bisikan, ada juga yang menceritakan bahwa sejak kecil tuntutan dari orang tua si anak harus juara atau memberikan yang terbaik mungkin menurut ukuran dari orang tuanya. Oke, tidak bermaksud mengungkit masalah ini. Jadi kami di sini tidak bermaksud seperti itu, cuman Mm-mm. terbatas atau sebatas buat sebuah pembelajaran saja, ya. Karena ini kan satu hal yang sebetulnya memprihatinkan kan, kita ikut berbelasungkawa atas kejadian itu. Nah, jadi eh, kebetulan
Ya, kebetulan apa yang saya kerjakan, gitu ya, itu sedikit banyak berkaitan dengan hal-hal yang demikian. Jadi memang ketika kita itu, kenapa sampai si anak, si remaja ini mengatakan mendengarkan bisikan dan sebagainya. Tadi ada yang menyebutkan schizophrenia. Kemungkinannya itu bisa. Terus kemudian juga yang paling penting, apa yang menyebabkan dia, taruhlah jikalau memang itu adalah schizophrenia, maka pasti ada penyebabnya. Tidak kemudian tiba-tiba schizophrenia gitu ya. Pasti ada sebabnya. Dan sebabnya memang adalah tekanan. Nah, tekanan ini bisa saja berasal dari internal, maksudnya itu lingkungan dalam rumah, atau eksternal gitu. Nah, pada satu titik ketika seseorang, siapa saja, tidak hanya si remaja ini, siapapun termasuk diri saya sendiri, jikalau kita tidak mengenali dan mengetahui sifat alami dari pikiran kita, terus kemudian bagaimana kita menyikapinya, maka yang terjadi adalah seperti itu. Jadi begitu derasnya pikiran yang hadir, jikalau kita tidak menyadarinya, ini bisa bertubi-tubi dan akhirnya bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nah, ketika sudah masuk ke pikiran bawah sadarnya, boleh jadi seseorang itu melakukannya tanpa dia sadari. Seperti yang tadi Bu Sheni sampaikan. Pada saat dia melakukannya itu loss. Bukan kesadarannya itu tidak ada. Karena kesadaran kan selalu ada, 24 jam bersama kita ya. Tapi ketika dia loss, terhanyut oleh program yang ya tadi terus-terusan masuk ke dalam dirinya ini, ditanamkan melalui repetisi berulang-ulang. Ya contohnya misalkan kita mendengar ucapan yang sama itu diulang-ulang. Nah, kalau ucapan tersebut itu sifatnya negatif dalam tanda kutip, negatif dalam tanda kutip, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu menjadi sebuah program yang orang juga mengistilahkan pikiran otomatis, automatic thought. Jadi otomatis gitu. Jadi kalau ada aksi, maka dia langsung reaktif gitu juga. Ini kerjaannya tuh seperti itu. Jadi kita ini uh, di drive atau dikendalikan oleh pikiran otomatis kita. Nah, disinilah teman-teman topik kita malam hari ini itu membahas bahwa ketika kita sendiri itu tidak menyadari hal tersebut, tidak menyadari akan adanya hal tersebut, maka kita tidak mengenali diri kita, maka kita beranggapan bahwa diri kita ini seperti apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan ini kita anggap ya itulah diri kita. Padahal sesungguhnya bukan, gitu ya. Karena yang kita pikirkan ini adalah akumulasi informasi-informasi yang kita dapat, baik itu secara langsung kita dapatkan secara sadar maupun tidak kita sadari masuk begitu aja. Melalui bacaan, melalui tontonan, melalui pendengaran, gitu ya, melalui pengalaman-pengalaman, terus kemudian kita kelola, terus kita akhirnya masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, itu bila saja kita tidak sadari, akibatnya yang terjadi adalah ya seperti di dalam teks redaksional Tergar Indonesia yang dibagikan untuk acara hari ini, seringkali orang tanpa sadar mengatakan dirinya itu yang bodoh lah, mengatakan dirinya itu gagal, saya tidak cukup pandai, saya ini pemalas, saya ini ya hal-hal yang justru mendiskreditkan dirinya sendiri. Nah, dari mana sih kata-kata itu muncul? Padahal kan
secara alami kita tuh ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Tapi mengapa kita tuh mengucapkan hal itu untuk diri kita sendiri? Padahal itu kan tidak sehat. Justru bisa ya tadi merugikan diri kita. Tapi kenapa kita melakukannya untuk diri kita sendiri? Itu karena terjadi secara otomatis. Ya. Nah, teman-teman, dalam perspektif meditasi bahwa bentuk-bentuk pikiran itu ya selalu muncul. Tetapi apakah bentuk pikiran itu nyata bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah sebuah kebenaran? Itu yang kalau kita memahami atau memandang itu sebagai sebuah kebenaran, itu adalah sebuah kekeliruan. Gitu. Kenapa? Ya, kita bisa nanti praktek bersama-sama, kita buktikan gitu ya, bahwa betulkah apa yang kita pikirkan itu adalah satu fakta, kebenaran mutlak, ya, kebenaran mutlak. Betulkah seperti itu? Kita akan buktikan sama-sama melalui meditasi kita ini. Nah, ada satu cerita teman-teman. Um, di dalam buku guru kita, Mingyur Rinpoche, The Joy of Living gitu ya, di halaman 250-an, ya, 250 sekian, Mingyur Rinpoche bercerita tentang ada seorang penggembala sapi, gitu ya, yang sudah lama, ya memang pekerjaannya kan, sudah lama sekali dia melakukan pekerjaan itu. Akhirnya dia bosan, bosan sampai akhirnya ketemu dengan seorang petapa, ya, guru meditasi. Nah, melihat guru meditasi yang kayaknya itu tenang, damai, eh, ingin muncul keinginan untuk belajar. Nah, singkat cerita, eh, guru meditasi ini menerimanya sebagai murid. Maka diberilah satu eh, cara, metode untuk meditasi. Disebut meditasi sapi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah sapi sebagai objeknya. Oke. Nah, pada saat si penggembala itu melakukan latihan, di mana sapi ini sebagai objeknya, muncullah pikiran, memori-memori masa lalunya. Dia teringat-ingat dengan sapi-sapinya yang dulu digembalakan itu, yang ya yang dirawat itu. Muncul kemudian dia melekat, melekat dan eh, jadi akhirnya itu kayak ada satu eh, ya pikiran kepada si binatang sapi atau peliharaannya tersebut. Maka pergilah dia kembali ke gurunya untuk bertanya. Oh, oke. Okay. Nah, terus akhirnya, nah itu dianggap bahwa pengalaman tersebut, memori tersebut itu sesuatu yang real gitu loh. Karena dia hadir. Kan biasanya kalau kita itu bermeditasi ataupun sedang melamun atau apa, muncul pikiran, kita kan menganggap apa yang muncul itu kan sesuatu yang real, nyata kan. Nah, maka diajarkanlah, oh oke, okay, tenang, tenang, tenang. Saya akan memberikan apa namanya hmm, meditasi untuk bisa membuat kamu itu menjadi lebih oke lagi. Nah, terus oh sorry, tadinya itu diajarkan bukan dengan metode dengan objek sapi, tapi yang kedua baru pakai metode objek sapi. Nah, pada saat sapi ini menjadi objeknya, dia mulai tenang karena sapi sebagai objeknya. Berhasil. Terus kemudian pergilah lagi ke si
petapa ini gurunya ini. Nah, pada saat pergi yang ketiga kalinya, dia lapor ini sudah oke, sudah bagus, sudah merasakan ketenangan dan sebagainya. Oke, sekarang saya kasih lagi nih, kasih lagi satu teknik baru lagi. Apa itu? Kepalanya itu dikasih tanduk, gitu ya. Kepalanya itu diminta untuk mengeluarkan tanduknya sapi, dan itu dipakai sebagai objek. Dan karena dia menggunakan si penggembala itu menggunakan objek dari si tanduk sapi ini, sampai pada akhirnya sampai mencengkram, melekat pada objeknya. Jadi dia melekat pada objeknya bukan kepada kesadarannya. Dia nggak nyadar. Dia terfokus mencengkram objeknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si penggembala ini meyakini bahwa kepalanya ini tumbuh, muncul muncul tanduk. Nah, dari mana tahunya? Karena ketika dia selesai bermeditasi, mau keluar dari rumahnya, ngerasa ada tanduk yang menghalang-halangi dia keluar dari rumahnya. Jadi nggak cukup. Sampai akhirnya dia miring-miring begini, dan akhirnya berhasil. Terus pergilah dia ke gurunya. Wah, ini gimana ini? Kok sekarang kepala saya ini muncul tanduk? Nah, gurunya si petapa ini tertawa. Kenapa tertawa? Karena ya tahu bahwa si murid ini eh, meyakini bahwa apa yang dipikirkan itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Nah, terus diberilah tips lagi. Setelah diberi tips lagi, singkat cerita, dia sudah lagi bisa menyadari ternyata dia kepalanya dia itu tidak ada tanduknya, sudah bersih. Nah, teman-teman, apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa seringkali ketika kita tidak menyadari dan kita memiliki pandangan yang keliru, kita berpandangan bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah sebuah kenyataan, itulah fakta kita, maka itu sangat merugikan dan berbahaya sekali. Bukan saja atas kejadian tragis yang baru terjadi, pada diri kita sendiri pun seperti itu. Dan itu pun sering saya alami, gitu ya. Ada rasa kekhawatiran, meyakini bahwa, waduh, ini kalau tidak segera saya kerjakan, atau misalkan ini saya tidak cepat-cepat, saya tidak, misalkan ini sudah waktunya itu sangat sempit, gitu ya. Terus kalau tidak ngebut, ini bisa-bisa saya nggak nyampe ini. Nah, akhirnya karena melekat pada kejadian, pada keyakinan itu, kalau nggak ngebut itu tidak segera bisa sampai, akhirnya percaya, akhirnya ikut ikut terbawa oleh pikiran tadi itu, meyakini bahwa pikiran saya itu benar, ini harus ngebut nih. Nah, bukankah mengebut ini juga berbahaya kan? Selain membahayakan diri saya, juga membahayakan orang lain. Nah, itu akibat dari apa yang saya pikirkan itu seperti sebuah kebenaran. Kenyataannya bahwa saya harus ngebut. Itu teman-teman. Begitu dahsyatnya, kuatnya pikiran kita ketika kita tidak menyadari, kita kalau terhanyut, kita bisa terbawa sampai pada tindakan. Jadi malam hari ini kita akan berlatih bagaimana cara kita memanfaatkan pikiran itu, bukannya pikiran yang memanfaatkan diri kita, tetapi kita memanfaatkan pikiran kita sebagai objek pendukung. Dengan kita bisa atau terbiasa untuk menyadari pikiran-pikiran yang muncul, ya, pikiran-pikiran yang muncul, maka kita tidak gampang-gampang untuk terhanyut. Karena kita itu sadar tidak terhanyut, maka kita setiap kali melakukan sesuatu, kita jadi sadar. Kalau sesuatu itu
memberikan kemanfaatan, is okay. Tapi kalau sesuatu yang kita pikirkan negatif dan kita bisa mengerem, tidak kita lakukan karena kita sadar terlebih dahulu. Dan keterampilan inilah yang sangat kita perlukan, terutama di situasi-situasi yang saat ini, gitu ya, di mana ketidakmenentuan itu luar biasa sekali dalam kehidupan ini. Oke, teman-teman, mari kita lakukan latihan meditasi dengan pikiran sebagai objeknya, ya. Nah, objeknya bagaimana caranya? Apa yang kita perlu lakukan? Jadi instruksi kuncinya adalah kita hanya cukup beristirahat saja, ya. Terus kemudian jikalau muncul pikiran, kita tidak perlu pikiran apakah itu pikiran yang baik maupun pikiran yang negatif, kita cukup tahu saja. Kalau sudah tahu, kita kembali beristirahat. Ya, jadi Rinpoche pernah mengatakan atau menuliskan juga bahwa pikiran itu seperti kita itu menunggu bis di halte bis. Jadi bis itu adalah pikiran kita. Dia datang, begitu kita hampiri, bis itu sudah pergi. Nah, sama seperti pikiran. Pikiran muncul, begitu kita hampiri, dia biasanya itu pergi. Nah, yang kita lakukan hanyalah cuman menyadarinya saja. Oke, dengan kita berlatih ini, membiasakan ini, maka setidaknya kita tidak mudah terbawa, terhanyut oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Mari teman-teman tegak luruskan tulang punggungnya. Jaga postur meditasinya. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Teman-teman boleh juga dengan menutup mata atau memejamkan mata. Tarik nafas yang panjang, tahan 4 hitungan, lepas lewat mulut, dan istirahatkan pikiran, istirahatkan batin kita. Kita mulai, tarik nafas yang panjang. 1, 2, 3. Cukup sadari saja pikiran yang hadir dan pergi. Kalau pergi, kita kembali beristirahat. Kita hanya beristirahat saja, tidak perlu menjaga pikiran muncul. Batin rileks.
Pikiran juga seringkali diibaratkan seperti aliran sungai. Kita tidak perlu menahan karena memang aliran sungai tidak perlu ditahan. Biarkan mengalir, pikiran biarkan hadir dan pergi. Kita hanya cukup menyadari ketika hadir, ketika pergi. Oke, sekarang kita sengaja untuk menyadari pikiran, pikiran sebagai objek. Saat pikiran muncul, kita sadari apa sebenarnya pikiran itu. Apakah sesuatu yang solid atau dia hanya sebagai gambar, image, atau pikiran itu hanyalah kata-kata. Oke, teman-teman, istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya. Lepaskan perhatian pada objek pikiran, batin kita istirahatkan apa adanya, dalam kesadaran yang apa adanya, terbuka, alami, namun tidak terhanyut. Oke, meditasi selesai. Ya, oke, teman-teman, eh, bagaimana latihannya tadi? Oh ya, sambil teman-teman bisa memberikan sharingnya melalui chat ya, saya mau permisi izin dulu nih. Izin ke toilet dulu ya. Saya videonya saya off-kan dan suaranya. Teman-teman boleh sharing ya, teman-teman. Silakan tulis di chat box-nya.
Ayo, teman-teman, jangan ragu. Silakan ya. Bagaimana perasaannya atau feelingnya setelah latihan bersama kita tadi? Ayo, silakan ya. Selamat kembali, Kohema. Iya, sorry. Tadi kandung kemihnya udah full tank. Iya, boleh ya. Oke. Ini ada beberapa teman nih yang udah mulai sharing ya. Oke, Oke, saya bacakan ya. ya, ya. Terima kasih. Oke, dari Benita Fioretta, katanya, kapan kita bisa mengetahui bahwa pemikiran itu hasil pikiran atau hasil perasaan atau hasil intuisi kita? Oke, Mhm. saya boleh langsung bicara. Eh, Mhm. Siapa tadi itu? Maaf, Benny. Benita, Oh, Benita. Oke, oke, Nah, iya, Benita, ya. oke, oke, oke. Silakan. Maksudnya gimana itu ya? Eh, hmm, meng- oke kok. Jadi em, tadi sebenarnya pertanyaan ini saya tulis ketika sebelum kita melakukan meditasi yang terakhir. Waktu kamu menjelaskan bahwa em, kita tidak boleh terhanyut dengan pemikiran gitu. Atau kita perlu untuk mempertanyakan kembali apakah memang pemikiran kita ini real atau bukan. Sehingga tadi sebelum meditasi itu saya bertanya di kolom chat. Tapi bagaimana kita membedakan bahwa pemikiran-pemikiran yang seringkali mungkin disebut monkey mind ini hasil dari pemikiran kita atau hasil dari perasaan kita kemudian kita pikirkan atau kadang-kadang kan kita sebagai manusia tuh ada punya instingnya, intuisi tersendiri gitu atau kadang-kadang itu merupakan intuisi gitu. Kadang-kadang yang mengingatkan kita. Itu sebenarnya pertanyaan saya. oh, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, apakah itu pikiran, memang buah pikiran, atau itu dari perasaan yang kemudian berubah menjadi pikiran, atau itu intuisi? Nah, apapun itu, semua adalah produk dari batin kita. Jadi batin kita ini di antaranya seperti pikiran, perasaan, persepsi, intuisi, ya, kesadaran dalam pengertian consciousness itu adalah bagian atau batin itu adalah kumpulan dari hal-hal itu tadi. Jadi ketika ditanyakan apakah itu produk atau hasil pikiran kita atau produk dari perasaan kita, nah apapun produk atau dari mananya itu, yang jelas itu adalah produk batin. Nah selama produk itu adalah produk batin, berarti itu sesuatu yang tidak real. Jadi bahwa itu tidak solid, tidak eksis. Dia eksistensinya itu sebenarnya tidak ada. Namun karena kebiasaan kita menganggap bahwa itu real, itu nyata. Sehingga eh, kita seringkali kemudian menganggap bahwa contoh misalkan ya, eh, pikiranku itu yang ini benar, yang itu salah. Nah, sebetulnya benar salah itu kan juga relatif. Ya. Ya, Nah, sebab itulah mengapa kita perlu untuk tidak terhanyut bahkan oleh pikiran diri kita sendiri, pikiran positif atau pikiran negatif. Karena kedua-duanya itu juga terkadang satu pikiran di satu saat itu bisa jadi positif, di saat yang lain
Bisa jadi itu negatif. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Dan Sama. mungkin tadi menyambung dengan eh, diskusi, tadi saya juga menuliskan di kolom chat, Ya, ketika sesudah meditasi ini yang terakhir, saya ya. merasa ketika kau bilang, coba jadikan pikiran menjadi objek. Yang saya rasakan itu, nafas saya semakin berat, seperti perlu bekerja ekstra untuk memahami asal-usul pemikiran itu dari mana, seperti itu. Tapi ketika tadi diminta untuk coba rilekskan atau istirahatkan pikiran dan batin saya itu, yang saya rasakan saya lebih tenang dan nafas saya lebih slow gitu Oh, oke. Ya, yang saya rasakan. Terima kasih. sama-sama. Iya, itu tadi udah dari Mbak Benita ya. Ini ada Pak Iwan yang angkat tangan. Kita duluan kan Pak Iwan untuk apa ya? Mungkin ada yang mau disampaikan ya Pak Iwan ya. Silakan Pak Iwan. Ya, selamat malam Pak Hema, selamat malam Ibu Nurul. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. hmm, Di sini saya ingin bertanya Pak, seringkali ya kita di dalam aktivitas kita selama sehari-hari ya, dengan berbagai kesibukan kita, itu kita tuh sering mengasosiasikan pikiran kita yaitu diri kita sendiri gitu. Artinya pikiran kita ya kita tuh terhanyut dalam pikiran kita gitu. Nah, ketika kita sebenarnya apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita terlalu sibuk sampai kita seperti menjadi satu dengan pikiran kita terhanyut begitu. Apa yang harus kita lakukan? Terus itu dulu sih Pak. Terima kasih Pak. oke. Kalau yang saya pahami dari pertanyaannya Ivan adalah bagaimana kita menyikapi ketika kita terhanyut oleh lebih dari satu pikiran. Beberapa pikiran bermunculan karena Nah, kesibukan kita. benar sekali Pak. Karena di dalam kehidupan kita pasti kita punya aktivitas tuh, apalagi tugas ya, Hmm. kewajiban tuh banyak banget. Apalagi yang teman-teman yang sudah bekerja, baik yang mahasiswa juga. Nah, itu banyak banget yang harus dilakukan. Sehingga ya perlu adanya kayak ya orang sebutnya multitasking ya. Nah, gimana nih Pak? Ketika kita tuh terlalu sibuk sehingga kita tuh tidak menyadari bahwa kita tuh sudah menjadi satu dengan pikiran kita sendiri pada saat itu dengan kesibukan kita sendiri. Kita Ya, menjadi tidak tidak hidup pada saat itu. hmm. Oke. Eh, sebetulnya pada saat Iwan tahu bahwa, loh, saya kok ngikut pikiran yang ini, saya kok ngikut pikiran yang itu ya. Nah, di saat mengetahui itu, maka sebetulnya itu juga kesadaran itu yang pertama. Yang kedua, seperti ayah dari Mingyur Rinpoche itu memberikan saran atau pengajaran kepada Rinpoche, Mingyur Rinpoche, bahwa daripada kita itu melawan pikiran-pikiran yang muncul, apakah pikiran itu sifatnya yang positif maupun negatif, kenapa tidak kita gitu, jadikan objek. Jadi kalau misalkan ada bahkan 100 pikiran yang bisa dikatakan hampir bersamaan berdatangan, menyerbu begitu ya, selama kita, oh itu tahu pikiran ini, oh ini pikiran ini. Selama kita tahu bahwa kita menyadari munculnya pikiran-pikiran itu udah bisa dikatakan kita tidak terhanyut, kita tidak terbawa selama kita tahu. Nah, tapi kalau kita tidak tahu, artinya kita tidak bisa menceritakan ini. Kenapa? Ya, saya nggak sadar karena saya terbawa begitu aja, begitu. Tapi kalau kita bisa tahu, loh, kok saya banyak pikiran ya, kok bisa mikir ini, bisa mikir itu, berarti kita tuh sadar saat itu. Nah, itu is oke. Okay. Berarti kita tidak terhanyut. Yang terhanyut itu kalau sudah kejadian, sudah selesai. Nah, pada saat kejadian, itu kita terhanyut.
Nah, bagaimana kita supaya tidak terbiasa terhanyut seperti itu? Tidak ada jalan lain, adalah latihan, latihan, dan latihan. Oke, Pak Iwan, apakah udah itu? Iya, ketika kita ya tadi baru sampaikan bahwa latihan, latihan, latihan gitu ya. Nah, ketika kita menyadarinya nih Pak, kemudian eh, bagaimana kita menyikapinya Pak, secara bijak gitu. Nah, kalau kita sudah sebetulnya dengan kita menyadarinya, seperti juga yang seringkali Rinpoche jelasin, kita sudah berada, kita bisa menyadari pikiran sama seperti kita tuh bisa berada di luar arus deras sungai, gitu ya. Kita sudah berada di luar sungai. Jadi kita ini sebetulnya udah ada gap, ada ruang. Bahkan di bukunya ini dikatakan bahwa itu sama seperti kita tuh nonton TV. Kita nonton TV, itu kan kita tidak masuk di dalam kejadian yang sedang diceritakan di TV itu. Ada gap, ada jarak, ada ruang. Nah, jadi itulah keadaannya ketika kita itu menyadari adanya pikiran. Kalau itu kita latih terus, kita praktekkan terus, maka kita semakin terampil untuk memaintain ruang itu. Ruang antara TV, ada gambar, ada film di TV dengan diri kita. Jadi ada jarak. Itu yang paling, adanya jarak itu yang paling penting. Iya Pak, biasanya sih kalau saya praktikan ya, ketika eh, sebelum kita mencapai momen kesadaran itu, biasanya itu kita udah sibuk duluan di awal untuk untuk membela, misalkan ketika kita dikejar deadline gitu, kita biasanya pikiran itu bekerja untuk menyiapkan dulu nih apa alasannya gitu, kenapa deadline nggak kekejar gitu. Sehingga kita tuh memproteksi diri kita atau memproteksi ego kita gitu, tanpa ya sebelum kita bisa menyadari bahwa ya kita telah menjadi satu dengan pikiran itu sih Pak Kalau biasanya. kalau kita kemudian memaknai, ini sudah eh, ada 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 campur tangan, ya ada campur tangan. Artinya kita sudah tidak apa adanya. Padahal di sini yang kita inginkan sebetulnya adalah melihat pikiran itu apa adanya, tanpa kita bahwa pikiran itu mendukung saya atau pikiran itu tidak mendukung saya. Karena kalau sudah kemudian kita tuh terlibat untuk memaknai pikiran itu mendukung saya dan yang satunya itu tidak mendukung saya, maka kita sudah terlibat. Nah, kalau kita sudah terlibat, itu yang kita sebutkan sebagai terhanyut itu tadi. Padahal kalau kita sebut sebagai alami, ya kita nggak seolah-olah antara kita dengan pikiran kita itu seolah-olah ada kayak gap itu tadi. Jadi kita tidak sampai ke bawah untuk memaknainya. Oke, Pak Iwan, saya rasa sharing ini sampai sini dulu ya, karena keterbatasan dari waktunya ya. Ya baik Ibu, terima kasih Pak Hema, terima kasih Ibu Norlela. Ya, sama-sama Pak Iwan. Saya bacakan beberapa sharing dari teman-teman yang setelah melakukan latihan bersama tadi ya, Kohema ya. Ya, ya. Oke, dari Ibu Rahmi Fitria. Pada saat latihan tadi, pikiran yang muncul berganti-ganti dan tidak ada yang bertahan lama. Hmm. Kemudian dari Pak Aloy ya, karena terbiasa objek nafas, jadi terpaku pada nafas. Hmm. Kemudian dari Mbak Rosinya, terima kasih Pak Hemarata. Setelah meditasi terasa damai. Tanya. Ya. Kemudian dari Mbak Jelita Asian, katanya kalau lagi fokus objek pikiran, jadi hilang pikiran. Tapi Iya. kalau kesadaran loss, pikiran keluar semua.
Betul Oke, sekali. iya. Kemudian dari Pak Jerry, hampir setiap meditasi objek pikiran, malah pikirannya nggak muncul. Iya. Iya, itulah beberapa sharing dari teman-teman kita, Kohema. Ya, yang Pak Jerry tadi itu yang diibaratkan atau diilustrasikan seperti kita menghampiri bis di halte bis itu. Kita datang, bisnya udah pergi. Kalau kita nggak mampir ke halte bis, bisnya malah mampir di halte bis. Begitu kita datang, kita samperi, bisnya pergi. Ya, itulah uniknya ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas sharingnya, juga atas diskusi-diskusinya. Bisa jadi dan boleh jadi apa yang saya sampaikan itu eh, tidak sepenuhnya tepat. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga adalah hasil dari pengalaman pribadi saja atau pemahaman pribadi, ya. Nah, untuk lebih clear-nya, teman-teman bisa juga nanti eh, berdiskusi bertambah lagi di center, Teda Center di Jakarta, gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas kebersamaannya dalam berlatih bersama. Semoga latihan ini membawa kebajikan yang bisa kita bagikan kepada semua makhluk hidup. Semoga bahagia dan terbebas dari penderitaan. Jadi kita akan tutup dengan dedikasi penutup. Ya. Ya, terima kasih Kohema atas panduannya dan sharingnya malam ini ya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari sharing ini. Sebelum kita tutup, mari kita dedikasikan ya apa yang telah kita pelajari malam ini, yang telah kita dapatkan malam ini untuk kebaikan semua makhluk dan untuk kebaikan kita. Mari saya pandu ya. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih kembali sekali lagi Kohema. Luar biasa malam ini. Semoga detox pikiran ini bermanfaat untuk kita semua ya. Iya, detox pikiran Terima kasih tanpa semuanya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Hemat, terima kasih Bu Norela. Ya, terima Yuk, kasih. sama-sama.